Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, mari kita mengikuti pelayanan Renungan Harian Keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, mari kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Jangan Kamu Takut. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari ini karena anugerah-Mu. Inilah kami yang rindu untuk belajar firman-Mu, anugerahkanlah hikmat kami boleh memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tema renungan di hari ini, jangan khawatir, Roh Kudus penolong. Saudara-saudara, ada satu doktrin penting yang harus dipahami dan diimani dengan benar, yaitu doktrin Sol Tritunggal, dengan sebutan bahasa Latinnya, Una substantia tres personae, yang berarti Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Ini adalah rumusan klasik untuk menjelaskan iman akan Allah Tritunggal. Allah itu esa dalam hakikat, tetapi ada dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya tidak terbagi dalam esensi, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain, melainkan satu dalam kehendak dan kuasa. Saudara-saudara, doktrin ini menegaskan bahwa seluruh karya keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Lukas 12 ayatnya yang ke-10 sampai 12 seringkali salah dipahami seolah-olah Yesus lebih rendah dari Roh Kudus karena dosa terhadap anak manusia dapat diampuni, sedangkan penghujatan terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Namun dalam teologi reform yang berakar pada pengakuan iman Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam esensi,
setara dalam kemuliaan dan kuasa. Tidak ada hierarki derajat dalam Tritunggal. Frasa anak manusia menunjuk pada Kristus dalam keadaan inkarnasi dan kerendahannya. Banyak orang tersandung karena melihatnya hanya sebagai manusia biasa. Ketidaktahuan seperti ini masih dapat diampuni ketika Roh Kudus membuka mata dan membawa mereka kepada pertobatan. Contohnya 1 Timotius 1 ayat 13. Sebaliknya, menghujat Roh Kudus berarti menolak kesaksian Roh yang dengan terang menyatakan identitas ilahi Kristus. Bahkan secara sengaja menyebut karya ilahi itu sebagai karya iblis. Di sini penolakan terjadi terhadap terang yang penuh dan jelas. Seseorang bisa salah memahami Yesus dalam kerendahannya ketika inkarnasi. Tetapi ketika Roh Kudus dengan jelas menyatakan siapa Kristus dan seseorang tetap menolaknya secara sadar, penolakan itu menjadi sangat serius. Contoh Alkitabiah yang dapat memudahkan kita memahami bagian ini yaitu Paulus. Dulu menghina Kristus tetapi diampuni karena melakukannya dalam keterbatasan dan ketidaktahuannya. Selanjutnya, mengapa dosa terhadap Roh Kudus tidak terampuni? Bukan karena Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus, tetapi karena Roh Kudus adalah pribadi yang membawa manusia kepada pertobatan dan iman kepada Kristus. Jika seseorang terus-menerus menolak kesaksian Roh, ia menutup dirinya sendiri dari satu-satunya jalan pengampunan. Singkatnya, dalam teologi reform, menghujat Roh Kudus adalah penolakan secara sadar, sengaja, keras, dan terus-menerus terhadap kesaksian Roh Kudus tentang Kristus, meskipun seseorang telah melihat dan mengetahui kebenaran tersebut. Karena itu, ayat ini bukan merendahkan Kristus, tetapi memberikan pengajaran bahwa Roh Kudus bekerja untuk memuliakan Anak Allah. Menolak Roh berarti menolak kesaksian final tentang keilahian Kristus. Renungan ini juga menegaskan bahwa keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Dan siapa yang menutup diri terhadap kesaksian Roh Kudus sedang menolak satu-satunya jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah firman Tuhan ini motivasi kami semua yang boleh mengikuti pelayanan ini. Biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami semua. Dan kiranya Tuhan berkati semua yang boleh ambil bagian mengikuti pelayanan ini, diberkatilah dalam keluarga masing-masing. Harapan kerinduan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.